Dia mulai panik dan mulai ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terus berteriak dan mencoba untuk mendaki dengan menambah kecepatan. Sampailah di pertengahan Selamat malam Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan saya host Yudi yang akan menceritakan sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Sobat MM yang sudah mendukung dan menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya tentunya. Sobat MM, berbicara mengenai gunung, itu selalu penuh dengan kisah yang cukup mencekam dan horor tentunya. Dan sudah umum pada saat sekarang ini kalau kita berbicara mengenai gunung, tidak terlepas dari pendakian. Dan hal-hal yang menyangkut pendakian ini selalu terjadi dan dilakukan. Biasanya pada umumnya adalah sekelompok anak-anak muda yang hobi untuk mencari pengalaman. Bahkan mungkin mereka mencoba untuk mencari jati diri. Di kisah yang mencekam malam ini, kita akan membahas, menyampaikan sebuah kisah yang dialami melalui narasumber Sobat MM yang masuk melalui email kami. Dan cerita ini adalah cerita ketika narasumber yang bernama Santo itu melakukan pendakian bersama teman-temannya ke Gunung Lawu. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai Gunung Lawu. Gunung Lawu ini terdiri dari 3 kabupaten, berada di 3 kabupaten. Gunung Lawu ini ada di sekitar perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. 3 kabupaten tersebut adalah Karanganyar dan Ngawi, itu di Provinsi Jawa Tengah. Dan perbatasannya adalah antara Magetan, disitulah letaknya Gunung Lawu tersebut. Dan sebagai informasi juga bahwa Gunung Lawu memiliki ketinggian di atas permukaan laut itu kurang lebih sekitar 3.118 meter di atas permukaan laut. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, puncak Hargodumila, puncak Hargodalam, dan puncak Hargodumili. Jadi banyak beberapa pendaki yang mengambil rute sesuai dengan mapping mereka tentunya. Nah, Santo dan teman-temannya waktu melakukan pendakian ke Gunung Lawu, mereka menggunakan rutenya adalah via Candi Ceto, itu di Karanganyar. Candi Ceto ini sampai ke puncak itu terdiri dari 5 pos, dan setelah di pos kelima itu ada tanah lahan yang cukup landai. Jadi rata-rata banyak dipakai untuk membuat camp di situ atau camping di sana. Itu disebut yang namanya Gupak Menjangan. Itulah tempat rata-rata orang untuk melakukan camping, membuat tenda, tempat beristirahat sebelum sampai ke puncak Gunung Lawu. Gunung Lawu ini adalah tempat yang penuh sejarah, mengenai banyak tempat-tempat di sana, candi-candi, bahkan ada di sana adalah sering juga dipakai untuk tempat-tempat ya, melakukan ritual. Berdasarkan cerita dari beberapa pendaki yang
sudah sering melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Terkadang di Gunung Lawu tersebut juga suka ada cerita tentang kehadiran, namanya kehadiran pasar setan. Oke, kita langsung ke cerita. Santo dan ke-9 temannya lain, totalnya 9 orang bersama Santo, maksud saya, melakukan pendakian waktu itu. Dan pendakian dimulai ketika mereka setelah melakukan sholat maghrib. Rute yang diambil oleh Santo adalah rute yang dinamakan dengan Candi Ceto tadi. Dan semua sudah paham dengan kondisi, karena sebelum melakukan pendakian mereka melakukan briefing terlebih dahulu tentang pos-posnya, formasinya. Dan Santo sendiri itu ada di formasi ke-6 dari rombongan tersebut. Setelah melakukan briefing, kemudian mereka berdoa bersama. Dan setelah berdoa bersama dengan bismillah, mereka melakukan pendakian selepas maghrib. Singkat cerita, mereka sampai di pos 1 dengan selamat tanpa ada hal-hal yang aneh terjadi. Sampai ke pos 2 pun begitu. Dan akhirnya di pos 2 mereka berusaha mencoba untuk beristirahat sejenak sambil menunaikan sholat isya. Setelah itu mereka melanjutkan lagi pendakian, dan mereka tidak ada cerita aneh, hal-hal yang aneh terjadi. Kemudian mereka dengan mulus mereka bisa sampai di pos 4 dan mereka bisa sampai di pos 5. Saat memulai perjalanan kembali pendakian melewati pos 5, Santo berada di posisi belakang. Dan di sini cerita itu mulai terjadi. Ketika waktu itu Santo tiba-tiba kebelet pingin buang air kecil, dan dia tahu aturannya ketika kalau mau membuang air kecil. Melihat teman-temannya berjalan tidak terlalu cepat, maka Santo pun mengambil tindakan untuk menyelesaikan hajatnya buang air kecil. Tentunya dengan izin dan berdoa, tidak ada terjadi apa-apa. Nah, tetapi di awal kejadian inilah Santo mengalami hal yang buat dia sangat menakutkan. Kenapa? Karena waktu itu jam menunjukkan kurang lebih sekitar menjelang ke pukul 9 malam. Dan Santo ketika berbalik selesai membuang air kecil, dia melihat di depannya sudah tidak ada teman-temannya. Walaupun dari jauh Santo masih melihat ada temannya yang paling belakang, itu masih kelihatan. Akhirnya Santo berteriak untuk memanggil temannya, dan temannya tersebut bilang dengan suara teriakan juga untuk supaya Santo cepat-cepat menyusul mereka. Dan Santo berusaha untuk mengejar mereka, tapi karena ada beberapa tikungan, Santo kehilangan arah. Dan yang paling sial pada saat itu, tiba-tiba tali sepatu yang Santo gunakan itu terlepas. Dan akhirnya karena ketidaknyaman pada saat dia berjalan, akhirnya Santo berusaha untuk berhenti dulu dan membetulkan tali sepatunya. Santo berpikir waktu itu, saya pasti ketinggalan jauh. Karena di cabang itu pun Santo sudah bingung, dia harus yang ke kiri atau yang ke kanan. Dengan pengalamannya dia untuk melihat jejak kaki, jejak jalan yang dilewati, dia putuskan dia belok kanan. Dia yakin betul bahwa itu adalah jalan yang dilalui oleh teman-temannya. Semakin lama, menit demi menit berlalu, Santo terus berjalan dan meninggalkan jejak yang lama tersebut, tapi dia tidak menemukan teman-temannya. Dia mulai panik dan mulai ketakutan
Akhirnya apa yang terjadi? Dia terus berteriak dan mencoba untuk mendaki dengan menambah kecepatan. Sampailah di pertengahan yang namanya Gupak Menjangan. Setengah jalan menuju Gupak Menjangan. Akhirnya Santo berpikir bahwa dia sudah kehilangan jejak teman-temannya. Tapi Santo tetap berusaha dan dia tidak putus asa untuk terus mengejar teman-temannya. Dengan setengah berlari, dia melihat ke kiri ke kanan dan terus dia melangkahkan kakinya sambil memanggil-manggil teman-temannya. Tapi tidak ada jawaban. Di satu area yang cukup landai, banyak pepohonan di situ, Santo melihat ada sebuah bayangan yang sedang berjalan. Dia dari arah belakang dan dia yakin bahwa itu adalah rombongannya dan itu adalah teman-temannya. Dia kejar bayangan itu dan ternyata betul. Itu ada seorang sosok dari belakang, ada seorang sosok, seorang laki-laki yang sedang berjalan mendaki gunung juga. Tapi dugaan Santo salah. Kenapa? Karena setelah dekat dan kemudian dia memanggil nama temannya, ternyata yang berbalik itu ternyata bukan temannya. Ternyata itu adalah pendaki lain. Seorang laki-laki pendaki lain. Santo berpikir, oh mungkin dia juga ketinggalan rombongannya. Dia juga tersesat. Akhirnya mereka berkenalan, mereka berbicara satu sama lain, dan Santo juga menceritakan kalau dia ketinggalan teman rombongannya. Pria tersebut memperkenalkan diri dengan nama Andi, dan akhirnya mereka berjalan beriringan. Santo dengan Andi berjalan beriringan melalui jalan tersebut. Mereka berjalan beriringan sambil ngobrol, dan kemudian malam semakin larut. Sampai menuju Gupak Menjangan, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat antara Santo dan Andi. Akhirnya mereka sepakat untuk berhenti dan membangun kemah. Cuman sayangnya tenda yang Santo bawa itu cuma satu, sedangkan Andi kelihatannya tidak membawa tenda. Akhirnya mereka berdua membangun tenda dan Santo mengalah untuk tidak berada di tenda. Jadi dia mempersilahkan Andi untuk tidur di tenda, sedangkan Santo mengambil tempat di luar tenda. Sebelumnya pun mereka mendirikan sebuah api unggun kecil untuk menghangatkan suasana, karena memang udara sudah sangat dingin. Setelah ngobrol sejenak, akhirnya Santo dan Andi memutuskan untuk beristirahat dan tidur. Menjelang subuh, Santo dengan rasa ngantuk yang masih dia rasakan mendengar suara Andi bangun, dan Andi mengatakan kepada Santo bahwa dia harus meneruskan pendakian ke puncak Gunung Lawu. Namun karena kondisi Santo yang masih dalam keadaan ngantuk berat, Santo hanya mengiyahkan kepada Andi untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Dan akhirnya mereka berpisah di situ pada pagi hari itu. Setelah Andi pergi melanjutkan pendakian ke Gunung Lawu, akhirnya Santo memutuskan untuk beristirahat lagi dan tidur lagi. Singkat cerita, Santo bangun kurang lebih sekitar pukul 7 pagi dan dia mengepasi barang-barangnya,
mengepasi tenda dan yang lain-lainnya. Nah, setelah Santo siap untuk melakukan pendakian lagi di pagi itu, tiba-tiba mata Santo tertuju pada satu lokasi di mana di situ ada tas ransel kecil yang dia ingat bahwa tas itu dibawa oleh Andi. Jadi Santo berpikir bahwa wah, ini tasnya Andi ketinggalan. Akhirnya dengan inisiatif Santo membawa tas Andi dengan harapan nanti ketemu di puncak dia akan sampaikan tas ini ke Andi. Singkat cerita, Santo melakukan pendakian lagi menuju Gunung Lawu. Dan akhirnya tibalah Santo di puncak Gunung Lawu. Dengan senang dia bertemu dengan teman-temannya di sana dan dia menceritakan kalau dia tersesat, kalau dia ketinggalan dari teman-temannya. Teman-temannya pun sedikit marah, sedikit kesal. Mereka khawatir terjadi apa-apa dengan Santo karena Santo tidak ditemukan di rombongan. Tanpa berpikir panjang, kemudian Santo bertanya kepada teman-temannya. Dia mencari Andi, dia bertanya, apakah kalian bertemu dengan yang namanya Andi? Satu persatu ditanya dan semua tidak pernah bertemu dan tidak tahu siapa Andi. Tapi Santo saat itu memegang tas yang dia bawa waktu dia setelah camping tersebut. Dia katakan bahwa ini tasnya Andi ketinggalan. Tadi saya ketemu di pos 5 dan kemudian kita beristirahat bermalam di Kupak Menjangan. Teman-temannya saling berpandangan satu sama lain, tidak mampu berbicara apapun karena memang pada kenyataannya mereka tidak pernah bertemu seorang pendaki lain di luar daripada rombongan mereka yang sampai puncak. Akhirnya rasa penasaran itu pun terjadi dan akhirnya permasalahan mengenai Andi ini pun itu tidak dihiraukan kembali. Namun Santo punya inisiatif dan dia berpikir dia tetap akan membawa tas tersebut. Kenapa? Karena di dalam tas tersebut itu ada alamat rumah daripada pemilik tas tersebut, yaitu rumahnya Andi. Dan dia berpikir mungkin setelah dia sampai rumah dia akan mencoba untuk mencari alamat tersebut dan mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya, yaitu Andi. Akhirnya setelah mereka menikmati dan mengadakan acara sedikit di puncak Gunung Lawu, kemudian mereka memutuskan untuk menuruni gunung tersebut. Keesokan harinya mereka kemudian memutuskan untuk pulang. Nah, singkat cerita, akhirnya teman-teman Santo dan Santo sendiri itu sudah ada di rumahnya masing-masing. Karena capek, lelah yang dirasakan oleh Santo, akhirnya Santo beristirahat dengan sangat pulas. Keesokan paginya Santo pergi untuk mencari alamat tersebut sesuai dengan apa yang tertera di dalam tas tersebut. Dia menggunakan motor Vespanya, dia kemudian mencari alamat tersebut dan alhamdulillah ketemu rumah tersebut. Rumah siapa? Yaitu rumah Andi, sesuai dengan alamat yang tertera. Kemudian Santo mengetok pintu dan dia mengucapkan assalamualaikum kepada yang punya rumah, dan tidak lama kemudian pintu dibuka dan yang membuka adalah seorang ibu. Ibu itu berkata, "Selamat pagi, dari mana ya?" Santo menjawab, "Saya Santo, Bu. Saya ada niat ke sini untuk mengembalikan tas yang tertinggal. Kebetulan 2 malam yang lalu kita mengalami pendakian bersama dan kita ketemu di tengah hutan di pos 5 waktu itu.
Tas siapa? Kata ibu tersebut. Ini Bu, sesuai dengan yang tertera di dalam tas ini ada alamat, makanya saya datang kemarin. Saya datang ke sini karena tertera alamat di situ, ini alamatnya Andi kan Bu. Saat itu ketika Santo mengatakan bahwa apakah ini alamatnya Andi dan dia mau mengembalikan tas miliknya Andi, keheningan terjadi dan tanpa Santo sadari tiba-tiba ibu itu menangis. Ini yang membuat Santo heran. Akhirnya Santo bertanya, ibu kenapa menangis? Ada apa Bu? Akhirnya Santo diajak oleh ibu tersebut itu masuk ke dalam dan ibu tersebut membawa Santo ke halaman belakang. Ternyata di halaman belakang itu ada sebuah batu nisan bertuliskan nama Andi. Dengan sambil terisak-isak menangis, ibu itu menceritakan bahwa sebenarnya Andi tersebut menghilang dan sampai saat ini belum pernah ditemukan jasadnya. Andi menghilang di perjalanan pendakian menuju Gunung Lawu. Kurang lebih terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Dan sampai saat itu ibu menceritakan belum ditemukan jasad daripada Andi. Inilah yang membuat ibu itu menangis ketika Santo datang ke sana mau mengantarkan tas milik Andi. Ternyata Andi tidak ditemukan jasadnya di pendakian Gunung Lawu. Santo mulai pucat, ketakutan, merinding, karena dengan jelas selama perjalanan dari pos 5 menuju Kupak Menjangan masih terekam jelas di dalam pikirannya perjalanan yang dilakukan bersama-sama dengan Andi, percakapan yang dibicarakan dengan Andi, bahkan mereka tidur di Kupak Menjangan itu. Singkat cerita bahwa ternyata Anto berjalan dengan Andi yang sebenarnya Andi sudah tidak ada 5 bulan yang lalu pada saat pendakian menuju Gunung Lawu. Sobat MM sekalian, inilah kisah yang disampaikan oleh Santo ke redaksi email Malam Mencekam, dan ini kita kisahkan lagi kepada Sobat MM sekalian. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang sudah Santo alami. Pesan moral yang ingin kami sampaikan kepada Sobat MM sekalian. Apapun yang kita lakukan, kemanapun tujuan kita, tetap kita selalu berdoa dan tetap bergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat MM sekalian, hati-hati kalau kita sedang melakukan pendakian. Pelajari terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu, lakukan persiapan, dan jangan pernah terpisah dari rombongan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Jika Anda suka silahkan like, komen, share, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video cerita horor mencekam lainnya dari Malam Mencekam. Jika Sobat MM memiliki pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, kami tunggu email Anda.
Siapa tahu kami akan membawakan, mengisahkan cerita yang Anda alami, atau bahkan kami mengundang Anda untuk hadir ke studio sebagai narasumber Malam Mencekam. Terima kasih Sobat MM, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.